guru SDN Jatim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Hari ini untuk memulai kegiatan ini, ngapunten ya Bapak, mohon dipimpin berdoa. Oke, izin saja. Ibu, mari kita berdoa semoga kegiatan diseminasi budaya positif dari Jatim Kecamatan Plus dapat berjalan dengan baik, dengan sukses. Al-Fatihah. Terima kasih. Hari ini akan saya mulai untuk diseminasinya. Salam dan bahagia, selamat datang para guru hebat. Di sini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga institusi. Untuk masing-masing dari poin-poin ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka perkembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi, bukan model-model yang seperti sebelum kurikulum merdeka, tapi ada siklus yang berkesinambungan pada model pembelajaran di paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru mencakup standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan ini yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran asesmen. Jadi pada paradigma baru ini seorang pendidik itu diarahkan sebagai penuntun
menuntun siswa yang sudah mempunyai dasar kita tuntun berdasarkan kebutuhannya untuk mencapai minat dan bakatnya. Contoh perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan ada A dan B. Saya sebagai A, panjenengan sebagai B. Saya merobek sebuah kertas. Contohnya, saya merobek sebuah kertas. Tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di sini. Ada tulisan saya yang sangat berharga. Letakkan dalam salah satu tangan dan genggam benda ini atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Saya buat kepalan. Teman Anda minta tolong tutup mencoba sekuat tenaga. Monggo mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta. Anda memberikan benda tersebut bisa untuk membujuk. Ayo bujuk saya. Mengancam. Dibuka Bu, dibuka. Ayo dibuka. Apa yang terjadi? Kita pasti bertengkar ya. Kita pasti bertengkar. Kita harus terpaksa untuk membukanya. Nah, dengan paradigma baru ini kita tidak akan memaksa. Mereka akan muncul dari diri sendiri. Terima kasih Bu Tutut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid harus manut dengan saya mengontrol mereka, saya yang menentukan sikap dan perilaku mereka. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita mempunyai bayangan bahwa pemaksaan itu akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Jadi kita membuat merasa bersalah apabila ada anak bertengkar, kita membuat mereka bersalah. Kamu salah, kamu melakukan apa? Itu ternyata juga dapat menimbulkan pemaksaan. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang namanya katanya kita dengan orang yang sepuh itu benar salah, tetap salah. Itu juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perubahan paradigma stimulasi respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrol pilihan pada paradigma baru, kita berusaha memandangi pandangan orang lain. Jadi orang lain melakukan sesuatu pasti mempunyai pandangan tersendiri dan kita berusaha memahami pandangan mereka. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi semua perubahan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Apa itu disiplin?
tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah kesalahan satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. 3. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Budaya positif. Budaya positif mencakup lingkungan positif. Jadi kita untuk membudayakan positif itu harus lingkungan positif. Kemudian keyakinan kelas dan menjadi peraturan kelas. Jadi membudayakan positif dahulu. Setelah lingkungan menjadi positif, kita membuat keyakinan kelas, dan keyakinan itu yang muncul dari diri siswa akan menjadi peraturan kelas yang tanpa paksaan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus peraturan? Kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita harus memakai helm? Keselamatan untuk kita sendiri. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kegiatan bisa lancar, tidak mau ketinggalan dengan kegiatan tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas itu dibuat ketika kita akan membuat kesepakatan di kelas. Yang dulu mungkin peraturan kelas, terus berubah menjadi kesepakatan kelas, dan sekarang menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, kenapa kok jadi keyakinan kelas? Karena itu ditumbuhkan dari kesadaran siswa masing-masing. Kita tidak memaksa, kita tidak boleh memberikan kamu harus mengikuti peraturan di kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, kami meyakini
bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat perlu untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Untuk menghormati tampak dan tidak tampak. Nanti untuk slide berikutnya dihormat, bekerja, diterima atau tidak dan dimiliki itu di slide berikutnya. Tampak dan tidak tampak ini. Hormat. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama. Yang terdengar. Berempati terhadap, yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain karena dibantu. Perilakunya bagaimana? Kita berperilaku dengan ramah karena kita dengan tersenyum. Dalam kalimat yang dilakukan untuk hormat, yang tampak datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Jadi yang kita tampakkan di keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak acuh tak acuh kepada teman dan guru. Yang tampak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengatakan sembarangan. Untuk keyakinan kelas dalam bekerja, yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang tampak untuk berikutnya menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Jadi kalimatnya lebih halus untuk membuat keyakinan kelas yang dulu dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau sekarang membuatnya menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Kalau keyakinan kita kalimatnya lebih halus, jadi lebih saja dari diri masing-masing siswa. Ini kalimat dari peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi untuk keyakinan kelasnya kita bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menjadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, berganti dan menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan pun bukan cara efektif untuk anak lebih taat pada peraturan. Seperti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu bisa menjadi saling iri dan dengki. Ada yang teman diberikan penghargaan, selalu kok dia yang selalu dapat penghargaan, pasti ada siswa yang seperti itu. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dijaga itu konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOKN, konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman pasti meninggalkan bekas di siswa. Siswa negatif pasti marah kalau dihukum. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, stimulus atau tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, itu konsekuensi. Konsep diri yang baik, anak belajar yang menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi pun bukan cara efektif untuk peraturan di kelas. Dalam menentukan keyakinan, kita belajar mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Panjenengan pasti butuh kesenangan ya, butuh kesenangan. Terus kebebasan, panjenengan juga harus butuh kebebasan. Cinta dan diterima, kita pasti ingin diterima. Penguasaan itu butuh pengakuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, kita butuh pengakuan. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Survival itu pemenuhan kebutuhan hidup. Kita di sini bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi itu tidak membekaskan malu atau marah kepada siswa. Lima posisi kontrol guru dan dosen dalam bukunya Restitution Structuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat
yang dapat lebih menekankan murid lebih baik lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selain datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Takut ya, pasti takut. Dan hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Berarti mereka menyimpan dendam ketika guru menunjuk, menyalahkan dia. Posisi kontrol kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mungkin mereka merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini masih di pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Hasilnya mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid yang dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif maupun tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol yang ketiga, guru pada posisi ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, seperti, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ini tidak bantu bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
Untuk posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Seperti, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Mereka akrab seperti teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduklah, Siena, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil tersenyum, bagaimana hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut yang telah membantu Adi, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol berikutnya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berperilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan strip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi pemantau dengan nada datar, bahasa tubuh yang formal seperti percakapan berikut. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru yang, ya benar, nanti pada saat jam istirahat harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan posisi terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita mengajak murid untuk berbuat sesuatu untuk menyelesaikan suatu kesalahan atau permasalahan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di dalam posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Dia di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Berarti kita kembali ke keyakinan kelas.
Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mendapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau memantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Untuk manajer menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Seperti contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan ke siswa. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajukan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Jadi kesalahan dan perbaikannya itu muncul dari diri siswa sendiri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Demikian ini untuk kata-kata yang di 5 posisi kontrol. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa Bu? Kita di posisi sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu atau bapak. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahwa kita, posisi kita sebagai apa. Nah, kita
Kita bergerak sebagai peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Nilai, manajer, atau memperbaikinya. Kalau kamu tidak, itu sebagai apa, Bu? Penghukum. Saya akan, itu juga sebagai penghukum. Apa yang kamu yakin? Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kita sebagai manajer. Nah, yang terakhir ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi ya. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segi 3 restitusi. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu akan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk kendaraan yang kedua, validasi kesalahan. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love, dan belonging, food, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang keluar dari guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Demikian proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Setiap kita melakukan kesalahan pasti memiliki alasan. Melakukan apapun kita pasti punya alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita semua
punya motivasi dari diri kita sendiri. Ini penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Semoga bisa menjadi contoh untuk di kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Demikian dari saya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kesimpulan dari perubahan paradigma tadi. Perubahan dari paradigma tadi yang dulunya kita dalam suatu pembelajaran itu dengan kontrol dari guru. Kita kontrol dari guru, anak harus mengikuti apa yang guru berikan. Tapi ketika ada paradigma baru, kita yang mengetahui kebutuhan siswa, kita harus mengetahui kebutuhan siswa. Siswa itu membutuhkan apa untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan bakat dan minat mereka. Perubahannya dari mereka yang harus mengikuti kita, sekarang kita yang berusaha mengikuti apa yang dibutuhkan mereka. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Apa dampak positif apa yang didapatkan dari diadakannya keyakinan kelas? Dampak positifnya, siswa akan lebih konsekuen dengan dirinya sendiri. Mereka akan lebih membuat peraturan yang mereka yakini. Apabila dilanggar, mereka akan menjadi mengeluarkan hukuman dari dirinya sendiri. Sampun. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya. Demikian paparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan sikap yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.